antara keadilan yang dijanjikan dan kekuasaan yang dilindungi. Hukum selalu diperkenalkan sebagai fondasi negara. Ia disebut sebagai penjaga keadilan, penjamin ketertiban, dan penengah konflik. Dalam setiap konstitusi, hukum digambarkan berdiri netral, tidak memihak, tidak tunduk pada kekuasaan, dan hanya setia pada kebenaran. Namun sejarah hukum di Indonesia menunjukkan cerita yang jauh lebih rumit. Di negeri ini, hukum jarang benar-benar berdiri di atas semua orang. Ia seringkali berdiri di antara kekuasaan dan keadilan, dan terlalu sering memilih yang pertama. Teori ini berangkat dari satu premis sederhana namun pahit, yaitu hukum di Indonesia tidak pernah lahir sebagai alat pembebasan, melainkan sebagai instrumen pengendalian. Hukum kolonial, ketertiban untuk penjajahan. Sistem hukum modern Indonesia tidak tumbuh dari rahim masyarakatnya sendiri. Ia diwariskan oleh kolonialisme Belanda. Hukum kolonial dibangun bukan untuk menciptakan keadilan, tetapi untuk memastikan eksploitasi berjalan rapi. Melalui hukum, penjajah mengatur tanah, tenaga kerja, pajak, dan perlawanan. Dualisme hukum diterapkan secara sadar. Orang Eropa tunduk pada hukum sipil barat, sementara pribumi ditempatkan di bawah hukum adat yang dikontrol dan dipilah. Di sini hukum bukan penjamin kesetaraan, melainkan arsitektur ketimpangan. Ketertiban hukum dijaga, tetapi hanya agar ketidakadilan bisa berlangsung tanpa kekacauan. Warisan ini tidak sepenuhnya hilang setelah kemerdekaan. Ia justru membentuk cara negara memandang hukum, yaitu sebagai alat stabilitas, bukan emansipasi. Awal kemerdekaan, hukum tanpa akar sosial. Setelah tahun 1945, Indonesia mewarisi tumpukan peraturan kolonial. Demi mencegah kekosongan hukum, sebagian besar tetap dipertahankan. Secara praktis, langkah ini masuk akal. Namun secara ideologis, ini adalah kegagalan awal membangun hukum nasional yang berakar pada pengalaman rakyat. Konstitusi menjanjikan keadilan sosial, tetapi instrumen hukumnya masih kolonial. Akibatnya, hukum Indonesia lahir dengan tubuh merdeka dan jiwa terjajah. Ia mengaku berdasar pada Pancasila, tetapi bekerja dengan logika legalisme Eropa. Di titik ini, hukum kehilangan fungsi transformatifnya. Ia menjadi administratif, bukan progresif.